Karena saya percaya bahwa maulid ini adalah satu kelakuan haram, terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad yang nanti bisa akan mentuhankan Nabi Muhammad. Dan saya kemudian begitu nyinyirnya kepada saudara-saudara saya dari Madura yang maulidan itu, dan saya haramkan juga. Kalian ini sudah telah mengikuti perilaku-perilaku orang Hindu. Mengkultuskan seseorang. Saya sempat belajar di Amerika, saya tinggal di Amerika selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan ketika kejadian 9/11 WTC itu, saya di Amerika. Saya merasakan bagaimana seorang Muslim yang baik-baik kemudian ikut menjadi tertuduh sebagai seorang teroris. Jadi kalau sholat Jumat itu di Amerika itu jamaah sholatnya itu hanya 3 saf, intelnya itu 5 saf sendiri. Jadi satu masjid itu dianggap sebagai gerombolan teroris semua. Gara-gara ulahnya Muhammad Atta dan kawan-kawan. Nah dari situ kemudian saya merasakan menjadi seorang minoritas dalam posisi tertuduh sebagai gerombolan teroris. Saya harus lapor ke Justice Department, Departemen Kehakiman. Setiap bulan saya harus lapor. Dan kemana-mana harus lapor, beli tiket harus lapor, pindah kecamatan, perjalanan. Di Amerika kecamatan itu namanya county. Pindah county pun saya harus memberitahu. Itu jadi orang Islam ketika itu di Amerika. Nah itu saya merasakan kebebasan kembali tinggal di Amerika itu hanya setahun. Setelah keluar undang-undang namanya Homeland Security Act. Nah ini undang-undang ini kemudian yang memberikan sedikit celah kepada kita bahwa bangsa Amerika itu bisa membedakan mana teroris dan mana Islam. Bisa membedakan bahwa teroris ini tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang menganjurkan terorisme. Bangsa Amerika kemudian bisa memilah bahwa teroris itu sebenarnya adalah orang-orang yang menunggangi agama untuk berusaha membenarkan segala kejahatan-kejahatannya dengan dalil-dalil agama. Dan teroris itu tidak selalu menunggangi Islam. Karena Amerika terutama punya riwayat yang panjang soal terorisme. Teroris di Amerika itu lebih banyak yang beragama Kristen. Ada Timothy McVeigh, ada kelompok-kelompok white supremacy, ada kelompok-kelompok yang namanya Ku Klux Klan. Ini orang-orang Kristen semua. Belum ada teroris yang ditangkap namanya Ted Kaczynski. Namanya Una Bombing. Dia udah Una Bombing. Una Bombing ini menyasar kampus-kampus dan pesawat untuk diledakkan. Ini orang Kristen. Nah, teroris di Indonesia sering ada pertanyaan. Kebetulan begini Pak, saya langsung panjang lebar. Sehari-hari saya bekerja sebagai tenaga ahli di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dikenal dengan Densus 88. Saya sehari-hari bekerja dengan Densus 88. Sering ada pertanyaan, kenapa sih kok yang diburu oleh Densus ini selalu orang Islam? Ini pertanyaan yang sama Pak, dengan orang-orang yang awam di India. Kenapa sih pasukan anti teror India ini yang diburu kok orang Hindu aja? Sama Pak. Orang-orang di Myanmar juga bertanya, kenapa sih yang diburu oleh pasukan anti teror di Myanmar ini kok hanya orang Buddha? Karena pola terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Indonesia ini pemeluk terbesarnya Islam. Maka kelompok-kelompok teror ini menunggangi Islam. Orang-orang di India, terorisnya kelompok Hindutva, Shiv Sena, Bharatiya Janata garis keras. Nah ini menunggangi Hindu. Karena agama mayoritas di sana Hindu. Yang dipersekusi dan yang diintimidasi siapa? Ya orang Islam dan orang Kristen. Nah di Myanmar itu terorisnya siapa? Ya orang Buddha Pak. Namanya kelompok Asin Wiratu. Yang diburu siapa? Orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Kampungnya dibakar, petani dibunuh. Nah artinya terorisme ini tidak terpaku kepada satu agama. Dia akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara itu dengan tujuan apa? Supaya semua aksi kejahatannya mendapat pengakuan dari seluruh populasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah ini.
Dan ibu-ibu sekalian, nanti saya akan ceritakan mengapa teroris belakangan ini lebih suka nyasar kalangan perempuan. Nah, ini nanti saya ceritakan. Mengapa pelaku teror itu belakangan ini pelaku bom Katedral Makassar, pelaku bom di Surabaya, pelaku bom di gereja itu melibatkan perempuan. Dan beberapa kasus-kasus serupa di Sydney, di Toulouse, di Nantes, di Prancis, dan juga beberapa kasus teror di Inggris dan sebagainya, itu banyak sekali pelakunya perempuan. Bahkan pernah ada salah seorang perempuan pelaku tunggal, namanya Zakiyah Aini, menyerbu Mabes Polri menggunakan senjata berpeluru plastik perempuan. Dan kemarin yang nyerbu Istana Negara itu namanya Siti Elina, perempuan lagi. Membawa senjata, punya pamannya mantan tentara angkatan laut, untungnya di dalam senjatanya nggak ada pelurunya, kosong. Jadi ketika ditembakkan itu cuma plek-plek-plek gitu aja. Nggak keluar. Dan nanti saya ceritakan perempuan dalam perspektif Islam itu sebenarnya seperti apa terkait dengan teror. Jadi saya memang sering membahas persoalan perempuan ini ketika saya melihat ada komunitas perempuan dalam majelis. Nanti saya ceritakan mengapa perempuan ini harus berdaya hari ini. Karena apa? Yang menjadi korban dari doktrin-doktrin ini rata-rata perempuan. Nanti saya ceritakan sedikit. Nah, saya sempat mondok juga di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil ini kemudian saya punya kesadaran sedikit tentang bagaimana hidup berdasarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kemudian ketika saya kuliah di UNAS, saya terpapar. Bapak Ibu sekalian, saya sempat terpapar, bahkan saya mengkafir-kafirkan Gus Dur, saya mengkafir-kafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, dan juga saya mengkafir-kafirkan Nur Kholis Majid. Gus Nur Kholis Majid. Karena saya anggap tiga orang ini anteknya Zionis, anteknya Yahudi, orang-orang Kristen yang disusupkan ke dalam tengah-tengahnya orang Islam untuk memecah belah. Saya sempat begitu. Karena membaca dua buku yang ditulis oleh salah seorang ideolog teror paling top di dunia. Jadi semua kelompok teror yang mengatasnamakan agama Islam itu awalnya pasti terpengaruh oleh dua kitab ini, dua buku lah. Yang ditulis oleh salah seorang ideolog kekerasan pertama yang mengatasnamakan agama dari Mesir, namanya Said Qutb. Kitabnya itu adalah tafsir Al-Quran, namanya Fi Dhilalil Quran, dan manifesto politiknya Ikhwanul Muslimin namanya Ma'alim Fit Thoriq. Saya baca dua kitab ini. Dan kemudian saya mengkafirkan siapapun, bahkan negara ini saya kafirkan, dan orang-orang yang ikut mendukung negara ini saya kafirkan juga. Negara ini togut yang harus diperangi. Orang-orang ini yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang bertaklid dan bertakdim kepada undang-undang buatan manusia. Maka semua ini adalah halal darahnya. Ini pengertian saya. Jadi sekuat apapun ilmu yang kita punya, tapi ketika kena paham ini, hancur Bu. Hancur. Mudah goyangnya. Dan kemudian kita diajari untuk mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda dengan saya. Saya terpapar ini. Bahkan tradisi-tradisi yang saya tekuni sejak kecil untuk memperingati maulid. Sejak kecil Pak, saya lahirnya dari kelompok-kelompok begini. Dari kecil itu saya sudah ditenteng dengan mbah saya. Mbah saya itu adalah santri terakhir dari Syekhona Khalil. Satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Asam Bagus itu Bondo. Satu kamar dengan kakek saya. Kakek saya itu selalu membawa saya kalau kecil itu keliling ke kampung-kampung untuk memperingati maulid. Nah ini semuanya luntur. Karena saya percaya bahwa maulid ini adalah satu kelakuan haram. Terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad yang nanti bisa akan mentuhankan Nabi Muhammad. Akhirnya saya percaya, oh ini haram. Dan saya kemudian begitu nyinyirnya kepada saudara-saudara saya dari Madura yang maulidan itu, dan saya haramkan juga. Kalian ini sudah telah mengikuti perilaku-perilaku orang Hindu. Mengkultuskan seseorang. Itu pengalaman saya, Pak. Nah, lalu kemudian di mana titik baliknya? Titik baliknya kemudian saya sempat bertemu dengan Allahyarham Gus Dur. Pertanyaan Gus Dur ke saya sederhana. Islah,
Kamu tahu nggak kamu kenapa menjadi Islam? Ya, karena saya memang Islam sejak kecil. Nah itu dia. Kamu Islam karena kamu lahir dari orang tua beragama Islam. Kalau kamu lahir di Meksiko, kamu Katolik kamu. Ini pertanyaan sederhana. Tapi ketika saya pikirkan bahwa ternyata keimanan-keimanan dan kelahiran itu tidak bisa dibuang jauh-jauh. Keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah. Keimanan yang kita peluk hari ini tergantung di mana kita lahir. Yang notabene bukan kemauan kita. Ini kemauan Allah. Lalu dari situ saya kemudian belajar, diberi ruang oleh Gus Dur untuk mempelajari bahwa Allah ini membuat manusia ini berbeda-beda. Karena apa? Allah ingin menunjukkan betapa kayanya Allah. Lalu kemudian kita semua ini dibuat berbeda-beda. Keimanan berbeda-beda. Bahkan yang sama imannya pun tafsirnya bisa berbeda-beda. Lalu untuk apa saya kemudian harus gelisah oleh perbedaan? Sementara perbedaan ini sunatullah. Lalu kemudian disambung oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Ketika saya ikut halakoh-halakoh beliau, dia mengatakan bahwa kalau kamu gelisah oleh perbedaan, sampai kiamat pun orang sedunia ini tidak akan bisa homogen. Semuanya akan berbeda. Dan kalau kamu gelisah oleh tafsir orang lain dan kamu menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan kamu itu adalah orang kafir, dan lalu kemudian kamu gelisah oleh perbedaan itu, dan kamu juga marah ketika orang lain tidak mau sama dengan kamu, maka kamu akan terus mati dengan keyakinan yang seperti itu. Lalu kemudian saya merasa tercerahkan bahwa memang perbedaan ini tidak bisa ditolak. Bukan hanya soal perbedaan keimanan, bahkan perbedaan dalam tafsir pun kita tidak boleh gelisah oleh berbagai perbedaan-perbedaan dalam pemahaman keyakinan itu. Dan bahkan Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Di dalam orang yang kembar identik pun Allah menunjukkan perbedaan di antara dua orang yang sama ini. Sama identik, kupingnya sama, sidik jarinya berbeda. Di situ kekuasaan Allah ditunjukkan. Dalam satu persamaan-persamaan secara fisik yang kita lihat, Allah menunjukkan satu perbedaan yang sangat signifikan. Bahwa Allah Maha Kaya di situ. Identitas yang paling penting dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, pembedanya adalah sidik jari. Ini loh. Ini kekuasaan Allah di situ. Lalu kemudian ketika kita menghakimi dan mentakfir orang lain. Apa gunanya buat kita? Tidak ada, Pak. Kita harus hidup berdampingan satu sama lain.